I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, program studi akuntansi perpajakan 2E, NPM 227555153. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas tentang video presentasi mengenai pengujian hipotesis sampel besar. Nah, di sini terdapat daftar isi, yaitu bagian 1, statistik induktif. Yang pertama yaitu metode dan distribusi sampling. Yang kedua, teori pendugaan statistik. Yang ketiga, pengujian hipotesis sampel besar. Yang keempat, pengujian hipotesis sampel kecil. Yang kelima, analisis regresi dan korelasi linier. Yang selanjutnya ada analisis regresi dan korelasi berganda. Dan yang terakhir, fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi. Baiklah, di dalam daftar isi tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori dan kegunaan pendugaan, prosedur pengujian hipotesa, uji signifikan, menguji hipotesa rata-rata, dan proporsi sampel besar, menguji hipotesa selisih rata-rata dan proporsi sampel besar, jenis kesalahan 1 dan 2. Pengertian teori dan kegunaan pendugaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori tentang hipotesis dan pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini hipotesis berguna untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan data dari suatu data. Selanjutnya yaitu hipotesis. Yang selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesa tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Yang selanjutnya yaitu teori pendugaan statistik. Di sini terdapat daftar isinya. Yang pertama yaitu metode dan distribusi sampling. Yang kedua, teori pendugaan statistik. Yang ketiga, pengujian hipotesa sampel besar. Yang selanjutnya, pengujian hipotesa sampel kecil, dan selanjutnya analisis regresi, korelasi linier, analisis regresi dan korelasi berganda, dan fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengujian hipotesis, prosedur pengujian hipotesis, uji signifikan, menguji hipotesa rata-rata dan proporsi sampel besar, menguji hipotesa selisih rata-rata dan proporsi sampel besar, jenis kesalahan 1 dan 2. Yang pertama, prosedur pengujian hipotesis. Di sini terdapat 5 prosedur untuk pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Dapat dilakukan dengan cara merumuskan hipotesis terdapat 2, yaitu hipotesis terdapat 2, yaitu hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. Yang kedua yaitu menentukan taraf nyata, yaitu probabilitas menolak hipotesis, menentukan uji statistik, yaitu alat ujinya uji Z, T, F, X kuadrat, dan lain-lain. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Dan yang kelima yaitu mengambil keputusan. Keputusan itu dapat 2, yaitu menolak hipotesis 0 ataupun menerima hipotesis 0. Merumuskan hipotesis. Hipotesis sendiri terdapat 2, yaitu hipotesis 0, yaitu suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi, yaitu hipotesis 0 merupakan pernyataan yang menunjukkan bahwa suatu parameter populasi memiliki nilai tertentu. Hipotesis 0 biasanya dikatakan dengan kata-kata tidak ada perbedaan.
Sedangkan yang kedua yaitu hipotesis alternatif, yaitu suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah salah. Kebalikan dari hipotesis 0, hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan perbedaan satu variabel dengan variabel lain, yang dikatakan dengan bahwa hipotesis 0 adalah salah. Selanjutnya yaitu menentukan taraf nyata. Di sini taraf nyata yaitu probabilitas menolak hipotesa 0 apabila hipotesa 0 tersebut adalah benar. Yang selanjutnya yaitu menentukan uji statistik. Uji statistik yaitu suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apabila hipotesis akan diterima atau ditolak. Di sini dijelaskan nilai Z diperoleh dari rumus Z sama dengan X bar dikurang M dibagi dengan S. Z adalah nilai Z. X bar adalah rata-rata hitung sampel. Dan mu adalah rata-rata hitung populasi. Dan Sx adalah standar error sampel. Di mana Sx sama dengan apabila standar deviasi populasi diketahui dan Xx adalah S dibagi dengan akar N apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu daerah keputusan uji satu arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan H0 atau hipotesa 0 hanya satu yang terletak di ekor kanan saja atau ekor kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan sebesar taraf nyata yaitu A dan nilai kritisnya biasa ditulis dengan ZA. Pengujian yang kedua yaitu daerah keputusan uji dua arah. Dapat dilihat di gambar, pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0 ada dua daerah yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah A dan nilai kritisnya biasanya dilambangkan dengan Z 1/2A atau Z setengah A. Contoh uji signifikan. Di sini disebutkan contoh uji signifikan menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Yang nomor 1 yaitu ujilah beda rata-rata populasi, misalkan hipotesanya dan rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 13,17%, maka perumusan hipotesanya menjadi dapat dilihat di sini H0 sama dengan M 13,7, H1 atau hipotesa alternatif M lebih besar dari 13,17. Untuk tanda tersebut pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda lebih besar pada H1 untuk menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A. Dapat dilihat gambar A tadi. Nah, ini gambar A-nya. Yang kedua itu ujilah beda selisih dua rata-rata populasi, misalkan hipotesanya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. H0 sama dengan MPA dikurang MPL pangkat 3 sama dengan 0, atau H1 sama dengan MPA dikurang MPL lebih kecil dari 0. Untuk tanda pangkat 3 pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda lebih kecil daripada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti gambar B. Contoh menguji hipotesa rata-rata sampel besar. 1. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi rata-rata mencapai 13,17%. Untuk menguji apa pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan CIS mengadakan penelitian pada 36 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 11,39%, sedangkan standar deviasinya 2,9%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyatanya 5%. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesa.
hipotesa menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 13,17%. Ini merupakan hipotesa nol, dan hipotesa alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 13,17%. Hipotesa tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 sama dengan M sama dengan 13,17%. H1 sama dengan M tidak sama dengan 13,17%. Yang langkah kedua yaitu menentukan tarif nyata. Tarif nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan dapat digunakan tarif nyata lain. Tarif nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%, sedangkan probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0 yaitu Z A per 2 sama dengan A per 2 dikurang 0,5 dibagi 2 dengan hasil 0,025 dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z, dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi adalah 13,17%, rata-rata sampel 11,39% dan standar deviasinya 2,09%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel dan standar error sampel adalah SX sama dengan S dibagi on, sehingga nilai Z-nya adalah Z X bar dikurang M dibagi S sama dengan 11,39 dikurang 13,17 dibagi 2,09 pangkat 30 akar dari 36 sama dengan min 5,11. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 1,96. Dapat dilihat dari gambar di atas diagramnya. Langkah kelima yaitu mengambil keputusan nilai uji Z ternyata tidak terletak pada daerah menolak H0. Nilai uji Z sama dengan min 5,11 terletak di sebelah kiri, min 1,96. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1, sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata investasi sama dengan 13,17 tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Selanjutnya itu contoh menguji hipotesa rata-rata pada sampel besar. Berikut rumusnya. Penjelasannya yaitu Z adalah nilai uji Z, P kecil merupakan proporsi sampel, P besar adalah proporsi populasi, N adalah jumlah sampel. Di mana yaitu Z sama dengan P kecil dikurang P besar atau proporsi sampel dikurang dengan proporsi populasi dibagi akar dari proporsi sampel dalam kurung 1 dikurang proporsi populasi dibagi dengan jumlah sampel. Selanjutnya yaitu rumus distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Berikut adalah contohnya, contoh rumusnya. Di mana X1 dikurang X2 adalah standar deviasi selisih dua populasi. S1 standar deviasi populasi 1, S2 adalah standar deviasi populasi 2, N1 itu adalah jumlah sampel pada populasi 1 dan N2 adalah jumlah sampel pada populasi 2. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 dalam kurung M1 dikurang M2 dibagi S X1 dikurang X2, di mana Z adalah nilai uji statistik, X bar 1, X bar 2 adalah selisih dua rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2, M1 dan dikurang M2 adalah selisih dua rata-rata hitung populasi, dan populasi 2, S X1 dikurang X sama dengan standar deviasi selisih dari dua populasi. Rumus standar deviasi yaitu S X1 dikurang X2 sama dengan akar dari S1 pangkat 2 dibagi N1 dibagi S2 pangkat 2 dibagi N2, di mana SX1 dikurang S2 yaitu standar deviasi selisih 2 sampel, S1 adalah standar deviasi sampel 1, S2 adalah standar deviasi sampel 2, N1 jumlah sampel 1, N2 adalah jumlah sampel 2.
Hipotesa selisih proporsi sampel besar. Untuk standar deviasi proporsi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Sama dengan akar dari P1 dalam kurung 1 dikurang P1 tutup kurung dibagi N1 ditambah P2 dalam kurung 1 dikurang P2 tutup kurung dibagi N2. Selanjutnya yaitu nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan P1 dikurang P2 tutup kurung dalam kurung lagi P1 dikurang P2 dibagi dengan S P1 dikurang P2. Standar deviasi selisih dari dua sampel sebagai berikut. Sama saja seperti yang di atas, bedanya dia diakarkan dan terdapat beberapa kode lagi. P sama dengan 1 dikurang P dibagi N 2 dikurang 1 ditambah P dalam kurung 1 dikurang P dibagi N2 dikurang 1, di mana P sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2 titik koma X1 dan X2 adalah kegiatan sukses pada sampel 1 dan 2. Sekian presentasi dari saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down.